Kalian semua pasti pernah ngalamin perasaan yang namanya bad mood dan good mood. Kalian semua pasti pernah ngalamin perasaan tersebut. Gak mungkin kalian gak pernah ngalaminnya. Nah, bad mood ini kalau kita lagi ngerasainnya, kalian pasti juga tahu kalau kalian bad mood itu kalian ngapain aja kan. Nah, bad mood ini kalau menurut gua, kita itu terkadang suka marah-marah gak jelas, ngambek-ngambek, dan terkadang kita suka ngelakukan hal sesuatu yang secara random gitu, gak jelas gitu pokoknya. Kalian ngerasain yang marah-marah, ngambek gak jelas itu, nah itu terjadi karena kalian lagi ngerasain yang namanya bad mood. Buat kalian yang nggak tahu apa itu bad mood, di sini gue akan ngejelasinnya secara sedikit. Dan bad mood ini guys, kalau kalian tahu memiliki dua versi. Ada versi baiknya yaitu good mood, dan juga versi buruknya yang akan kita bahas yaitu bad mood. Gue juga akan ngejelasin versi dari masing-masing mood ini secara singkat dan padat, beserta alasan dari masing-masing versi mood ini kenapa kita bisa ngerasainnya guys. Pertama, gue akan membahas versi mood ini dari versi baiknya yaitu good mood. Good mood sendiri berasal dari dua kata gabungan yang berasal dari bahasa Inggris. Good yang berarti baik, sedangkan mood artinya suasana hati atau kondisi hati. Nah, kalau digabungkan dan dijadikan bahasa umum kita, kedengarannya seperti suasana hati yang sedang baik. Good mood sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan. Nah, di sini gue akan ngejelasin alasan-alasannya sedikit demi sedikit. Alasan yang pertama adalah kita makan makanan manis. Nah, kalau kita lagi makan makanan manis, itu secara tidak langsung akan melepaskan hormon yang namanya hormon dopamin. Hormon yang dilepaskan ketika kita hanya merasa bahagia dan merasa happy. Oke, yang kedua adalah kita diberikan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, kalau kalian lagi ulang tahun, nah kalian dibagi atau diberikan suatu hal yang kalian inginkan, contohnya seperti mainan, uang. Nah, itu dapat meningkatkan mood kalian serta membuat mood kalian menjadi good mood. Dan alasan terakhir kenapa kalian itu merasa good mood adalah kalian berkumpul serta bercanda bersama teman. Ini secara tidak langsung meningkatkan mood kalian. Mengapa? Karena kalau kalian dekat dengan orang-orang yang positif, itu akan meningkatkan mood kalian guys. Oke. Selanjutnya gue akan membahas mood dari versi buruknya atau versi nggak baiknya, yaitu bad mood. Bad mood berasal dari dua kata bahasa Inggris yang sama-sama berarti bad yang berarti buruk, sedangkan mood berarti kondisi atau suasana hati. Dan kalau kita gabungkan dan secara harfiah kita artikan, itu berarti suasana hati yang sedang buruk. Nah, alasan yang melatar belakangnya kita terjadinya bad mood antara lain, yang pertama adalah tekanan hidup. Alasan tekanan hidup ini bisa terjadi hanya di kalangan dewasa saja. Karena kalau kita seperti kalangan kita ini, kalangan remaja, kita jarang yang ada yang mengalami tekanan hidupnya, walaupun ada beberapa. Seperti remaja yang bekerja, mencari nafkah, membantu ekonomi keluarganya, dan lain-lainnya. Tekanan hidup ini bisa menjadi faktor utama guys dalam kita bad mood. Yang kedua adalah hal-hal yang kalian rencanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana kalian. Nah, ini bisa terjadi karena kalau kalian berekspektasi tinggi terhadap sesuatu hal dan realita yang muncul pun tergantung kecil. Contohnya adalah ketika kalian membeli barang di online shop. Kalian semua pasti udah tahu persentase munculnya hoki atau enggak hoki dalam kita membeli barang di online shop. Ya, kalau kita hoki pun barang yang datang itu sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kalau enggak hoki, nah itu kalian tahu sendiri kan kalau enggak hoki itu gimana. Nah, kalian juga pasti nggak mau ngalamin yang namanya bad mood kan? Pasti kalian nggak mau ngalamin yang namanya bad mood. Nah, untuk itu gue akan ngasih tips dan solusi membangun mood kalian. Di sini gue tambahkan mood booster, mood yang untuk meningkatkan mood kalian yang dari sebelumnya menjadi kecil dan sekarang menjadi lebih besar. Oke, solusi pertama yang akan gue bagi adalah mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini bisa terjadi karena kalau kalian lagi merasa happy, dan gue jelasin di pertama tadi, itu akan membantu kalian melepaskan hormon dopamin, hormon yang dilepaskan ketika kalian merasa bahagia. Nah, ini pun bisa menjadi mood booster bagi kalian guys. Oke, yang kedua adalah bercerita dengan teman atau keluarga.
Nah, kalau kalian sharing cerita kalian kepada keluarga, teman kalian, itu bisa meningkatkan mood kalian sekaligus menjadi mood booster kalian tambahan. Melakukan hal-hal yang kalian suka. Ini yang penting guys. Kalau kalian melakukan hal-hal yang kalian nggak suka, itu bisa malah membuat kalian menjadi bad mood. Jadi mulai sekarang lakukan hal-hal yang kalian suka. Apapun itu, menggambar, menulis, atau membuat kerajinan, pokoknya lakukan hal yang kalian suka dan itu positif bagi kalian. Yang keempat, berpikir positif. Berpikir positif dapat membuat pikiran kalian menjadi lebih tenang dan sekaligus dapat membuat pikiran kalian lebih jernih. Jangan berpikir negatif. Dan yang kelima adalah tetap tersenyum. Tersenyum di sini adalah tetap tersenyum walaupun dengan dalam kondisi apapun. Mau kalian itu nangis, mau kalian itu bad mood, kalian harus tersenyum guys. Oke, kayaknya udah cukup gua bagian penjelasan mood, alasan-alasan yang membangun mood kalian, serta solusi untuk membangun mood booster kalian. Akhir kata gua ucapkan sekian, terima kasih karena telah menonton video ini, dan gua ucapkan bye and thanks.